Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegalrejo, Yogyakarta, dalam edisi Embun Pagi saat ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Di saat ini kita akan menggumuli tema tentang surga disediakan bagi mereka yang miskin. Kita belajar dari kebenaran sabda Tuhan melalui Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Baik, sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh melihat hari baru pemberian Tuhan dengan penuh keberkahan. Terlebih saat ini boleh bersama bergabung dengan Radio Petra untuk kami mendengarkan pewartaan sabda-Mu untuk mengawali rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berkatilah ya Roh Kudus agar sabda yang boleh kami dengar sungguh menjadi kekuatan, landasan dalam kehidupan kami, sehingga melalui sabda-Mu ini sungguh kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata. Kami serahkan seluruhnya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sebab kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan bagi sahabat Petra. Tentu ini sudah menjadi ayat yang familiar bagi Bapak Ibu dan mungkin sudah sebagian hafal. Ucapan bahagia khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya sahabat Petra yang terkasih? Kiranya dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, temanya cukup berat bagi saya karena surga disediakan bagi mereka yang miskin. Berangkat dari bacaan Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tentu ini natsnya kan diambil dari ayat yang ketiga ya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sebelum membahas ke sana, ini temanya berat ini. Surga disediakan bagi mereka yang miskin. Saya tanya dulu bagi Bapak Ibu sahabat Petra yang terkasih, pilih hidup miskin apa kaya? Saya kira kita semua pengen kaya ya, tidak ada yang pengen miskin ya. Yo kaya itu kan menak, apa-apa keturutan, mau ini, mau itu, mau butuh ini, semuanya bisa. Kalau kaya, orang kaya kan gitu. Kelihatannya menyenangkan sekali dan segala sesuatu itu, tidak ada hal yang kemudian menjadi penghalang kalau sudah kaya raya begitu ya. Tapi pertanyaannya, temanya saat ini surga disediakan bagi mereka yang miskin gitu. Berarti yang kaya nggak bisa masuk surga, ini gimana? Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah kita akan memilih miskin saja ini? Miskin semua sajalah supaya kita masuk surga, nggak usah jadi kaya kan gitu. Apakah seperti itu? Nah,
Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu kita harus meletakkan teks dan konteksnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan sabdanya ini, terlebih ini khotbah di bukit pengajaran bagi para murid. Tentu ada hal yang lebih mendalam berkaitan dengan apa itu miskin dan kemiskinan. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, cara kita memahami kemiskinan dan penyebab-penyebab cenderung membentuk cara kita menyikapi kemiskinan itu. Nah, bagaimana kita memahaminya terlebih dahulu supaya kita tentu tidak salah paham atau pahamnya salah berkaitan dengan tema yang kita renungkan, surga disediakan bagi mereka yang miskin. Mari kita lihat, sahabat Petra yang terkasih, pemahaman Alkitabiah mengenai kemiskinan sebetulnya lebih mengenai bagaimana soal hubungan-hubungan yang ada. Jadi pemahaman Alkitab mengenai kemiskinan dan penyebab-penyebabnya mengarah pada hubungan-hubungan yang tidak berhasil untuk menyejahterakan umat manusia. Nah, ini yang menjadi catatan awal saya. Jadi Tuhan Yesus konteks waktu itu melihat banyaknya ketidakadilan, banyaknya hubungan-hubungan yang kemudian menyebabkan adanya fenomena sosial, yaitu ketimpangan sosial yang ada. Sehingga hubungan-hubungan yang tidak berhasil tadi untuk menyejahterakan manusia tadi, maka justru merusak kehidupan itu dan suasana itu seperti dalam neraka begitu. Maka setiap bentuk hubungan yang terputus ataupun tidak adil menciptakan bentuk lain dari kemiskinan-kemiskinan yang ada. Di antara kita sendiri, kita dapat mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh kemiskinan, baik itu materi maupun nanti soal sosial dan spiritual itu. Nah, maka sahabat Petra yang terkasih, konteks waktu itu memang terjadi demikian, hubungan-hubungan yang tidak adil dan hubungan-hubungan yang ada yang kemudian memunculkan fenomena kemiskinan itu memang berangkat lebih pada gagalnya manusia untuk menyejahterakan melalui relasi atau hubungan-hubungan yang dibangun itu. Nah, penderitaan, kemiskinan, kelaparan, tentu ini akibat dari realita bahwa hubungan yang terjadi waktu itu saling mengeksploitasi, saling menekan, memaksa, rasis, dan penuh kekerasan. Nah, sebagai contoh misalnya kita menggunakan tanah dan air secara berlebihan, mengganti wilayah-wilayah yang hijau dengan sampah-sampah yang tidak tertangani di perkotaan. Sebagian orang memilih untuk cuek terhadap itu, merasa sudah kaya, merasa sudah punya sesuatu yang dibanggakan, dan kadangkala membuat domestic God, yaitu mengurangi pribadi Allah yang sempurna itu menjadi pribadi yang lebih diatur untuk memuaskan keinginan-keinginannya, sehingga relasi-relasi yang dibangun cenderung membentuk Tuhan-Tuhannya sendiri yang kemudian menurut keinginan, menurut harapan-harapannya itulah yang kemudian justru jurang antara kaya dan miskin semakin nampak terjadi, sehingga relasi yang baik yang harusnya saling menyejahterakan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa menyejahterakan di antara umat manusia. Alkitab memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, dan yang paling mendasar, penyebab paling mendasar dari kemiskinan sebetulnya adalah hal spiritual, yaitu dosa. Jadi dosa adalah yang merusak dan membelokkan hubungan yang dalam banyak hal menciptakan beragam bentuk mengenai kemiskinan manusia, baik itu dalam bentuk materi, sosial, dan spiritual. Tanah yang menurun kesuburannya, kesehatan yang buruk, ketertinggalan struktur ekonomi dan politik yang tidak adil, perang antar suku, antar bangsa, antar daerah, dan penyebab-penyebab lain dari kemiskinan berasal dari akar yang sama, yaitu makhluk manusia yang sudah jatuh, pemberontakan terhadap otoritas dan kekuasaan ciptaan yang dikutuk oleh Tuhan.
Maka kehadiran Tuhan Yesus yang berkhotbah di atas bukit itu memberikan harapan bagi manusia yang sebetulnya manusia semuanya itu miskin, yang seringkali membangun relasinya gagal untuk menciptakan kesejahteraan itu. Maka undangan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang miskin, menghantar kita sekalian untuk sadar bahwa sebetulnya kita juga miskin dalam pengertian relasi-relasi yang kita bangun, relasi-relasi yang kita upayakan itu kita tidak punya kekuatan untuk betul-betul membuat relasi itu baik adanya. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk memulihkan itu semua. Maka orang miskin itu kan selalu butuh ketergantungan. Maka sabda ini sebetulnya menolong kita sadar bahwa dosa yang kita lakukan, hal spiritual yang kita upayakan itu telah membelokkan hubungan yang banyak dalam diri kita, yang menciptakan bentuk-bentuk kemiskinan di sekitar kita. Maka ini menolong kita sekalian untuk memahami ketika teks ini dibaca secara lebih utuh, maka kita dapat memahami sebetulnya juga kita itu miskin, membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan untuk rahmat-Nya menyapa kita lalu memulihkan relasi kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengasihi mereka dan tidak ingin mereka dirusak oleh dibelokkan oleh dosa itu, sehingga menciptakan beragam kemiskinan baik material maupun sosial dan spiritual itu. Maka panggilan Tuhan Yesus justru memulihkan mereka, untuk mereka kembali punya harapan di dalam Tuhan. Mereka bisa membangun relasi layaknya suasana kerajaan surga itu sendiri. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, menarik karena hidup ini soal relasi, soal hubungan. Maka kehadiran Yesus yang memulihkan relasi manusia dengan Tuhan, lalu manusia juga bisa berelasi dengan sesamanya dan sekitarnya. Maka manusia yang percaya pada Tuhan Yesus itu mampu mengubah manusia dan mengubah hubungan atau relasinya itu untuk kemudian pemulihan identitas menjadi manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah dan jati diri itu akan terjadi. Lalu kedua, pemulihan panggilan sebagai pelaksana yang produktif terhadap karunia dan dunia yang Allah telah berikan kepada kita semua untuk kita jaga, supaya menciptakan relasi-relasi yang mendatangkan suasana surga itu sendiri. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, mengakui keberadaan kita yang miskin ini menolong kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam ketergantungan kita kepada Allah, kecondongan hati kita, keterpautan, keterhubungan kita pada Tuhan menolong menjadi pribadi yang dewasa, yang bijak, yang justru menghantar kita benar-benar bisa membangun relasi hubungan dengan siapapun penuh dengan suasana yang sukacita dan damai. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita cek bersama apakah kita merasa miskin atau kita merasa kaya di dalam Tuhan, dalam pengertian tidak lagi butuh Tuhan, tidak lagi memerlukan Tuhan. Wah, saya sudah membangun relasi, saya sudah berlaku adil, saya sudah melakukan banyak hal yang tentu, wah ini menjadi kebanggaan saya. Atau selama ini jangan-jangan keberhasilan kita itu juga mungkin banyak orang yang kita tindas, banyak orang yang mungkin kita tanpa sadari tersisihkan, yang mereka menderita. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kesediaan dalam pertobatan, kesediaan mengakui miskin, tidak punya apa-apa ini, yang tidak juga bisa membangun relasi yang baik ini, maka menolong kita untuk Tuhan berkenan menolong kehidupan kita, sehingga sahabat Petra yang terkasih,
kita bisa diajak bersama untuk membangun kembali, mengubah relasi-relasi untuk menciptakan suasana-suasana surga itu. Nah, sahabat Petra yang terkasih, tentu suasana surga dan suasana neraka itu kan tidak perlu nunggu mati ya. Nah, pengen suasana surga seperti apa ya? Relasi kalau kita baik di rumah itu ya seperti suasana surga betul, suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling memahami, pangerten itu. Wah, itu suasana yang didamba oleh semua orang. Tapi lain persoalan misalnya relasinya buruk, itu kan sudah seperti neraka ya, hidup di dalam neraka katanya begitu. Maka menurut saya ini menarik sekali kehadiran orang Kristen. Bukankah seperti nanti kalau dilanjutkan di pasal nama gitu kan, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka sahabat Petra yang terkasih, dalam nama Tuhan, penyebab yang paling mendasar dari kemiskinan kehidupan kita adalah hal spiritual, yaitu dosa yang merusak, membelokkan hubungan, yang dalam banyak hal menciptakan beragam bentuk kemiskinan, baik itu material, sosial, dan spiritual. Maka panggilan kita merasa miskin di hadapan Allah itu menolong kita untuk betul-betul kita membutuhkan rahmat Allah menyapa kehidupan kita dan membersihkan setiap dosa kehidupan kita untuk kita bisa pulih, membangun relasi, membangun hubungan yang baru dengan sesama, dengan alam ini, untuk menghadirkan suasana-suasana yang menciptakan kebaikan bersama, penuh kedamaian. Dan situlah adalah surga-surga dalam pengertian tanda kutip, suasana-suasana yang didambakan, yang penuh dengan damai, sukacita dalam kehidupan ini. Petra yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasakan itu dalam kehidupan ini? Atau Pak, di rumah seperti neraka Pak, di tempat kerja seperti neraka Pak, di mana-mana ini panas Pak, seperti neraka saja. Maka perlu kita sadar bahwa surga disediakan bagi mereka yang miskin, tentu mereka yang sungguh merasa tidak mampu, tidak berdaya, penuh dengan kelemahan dan dosa yang seringkali membelokkan hidup kita, untuk kita mau kembali direngkuh oleh rahmat Allah, lalu dipulihkan untuk menjadi ciptaan baru dalam Yesus, membangun relasi yang baik untuk menciptakan suasana yang penuh damai dan sukacita dalam kehidupan ini. Selamat berjuang sahabat Petra yang terkasih. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan sabdamu, kiranya meneguhkan, menguatkan, dan menolong kami sekalian, agar kami mampu membangun relasi-relasi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang jadi, sehingga seperti doa Bapa kami, tentu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Suasana yang penuh damai, penuh kerukunan, ketentraman, menyertai kebersamaan kami. Inilah doa syukur permohonan kami yang seluruhnya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra, selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.